wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba, sahabat kilat, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar ya. Agenda hari ini mestinya Ustadz Ihyari untuk menyampaikan tahsin ya, perbaikan Fajar. Hanya barangkali mungkin ada halangan atau masih susah. Karena sampai kemarin malam itu beliau masih insya Allah akan hadir. Jadi mungkin ada halangan mendadak ya, sulit dikontak juga ya. Uh, Baik, ini sudah tinggal 21 menit lagi ya. Jadi uh, sebagaimana biasa memang uh, uh, sebagaimana kita ketahui bahwa memang sampai saat ini pun sebetulnya tingkat literasi ya dalam membaca Al-Quran tidak saja yang untuk tahsin ya, tapi baca tulis biasa saja memang masih rendah ya. Ini menjadi tantangan untuk kita semua. Sebetulnya ini sudah lama ditengarai ya. Artinya dari um, input ya, atau masukan untuk semua perguruan tinggi rasanya. Jadi dalam mengasuh mata kuliah PAI itu disadari memang sudah lama sekali input masukan mahasiswa itu pada umumnya bahkan sampai di atas 50% itu masih ya, bukan berarti buta huruf Al-Quran betul-betul, tetapi sekurangnya tidak lancar ya, tapi betul-betul cukup banyak juga yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Jadi ini memang sebuah tantangan yang saya rasa uh, dan sudah disadari di teman-teman dosen ADPC ya, asosiasi dosen pendidikan agama Islam Indonesia, itu sudah disadari. Oleh karena itu bahkan sejak mungkin 20 tahun yang lalu waktu waktu awal-awal ADPC terbentuk itu memang sudah ada semacam apa ya, kesepakatan hampir semua pengajar PAI di semua perguruan tinggi negeri sekurang-kurangnya itu selalu mencari katakanlah kader-kader asisten. Jadi hanya kalau di ITB sudah lama sampai di ada grup tersendiri ya untuk AAEI, istilahnya asisten agama dan etika Islam. Itu sebetulnya betul-betul mendampingi dosen di luar mata kuliah di kelas ya, di luar kelas, tidak saja untuk mematangkan atau mengelaborasi substansi kurikulum ya, tapi lebih jauh lagi melancarkan mulai dari memperkenalkan huruf baca tulis Al-Quran ya, sampai melancarkan sampai ke tahsin tadi. Walaupun di luar itu yang harus disyukuri juga gelombang tidak saja yang sudah lancar ya, bacaan sudah indah, tapi gelombang untuk atau jumlah ya mahasiswa maupun mahasiswa peserta kuliah yang akhirnya setoran hafalannya, tahfidz atau hafalan Quran mulai dari 1 juz, 2 juz, sampai 5 juz, bahkan ada sampai 10 juz, itu juga makin lama makin banyak. Jadi ada dua titik ekstrem seolah-olah. Ada yang betul-betul masih buta huruf Al-Quran atau mulai bisa mengeja alif ba ta ya, tetapi belum bisa lancar baca Quran. Bahkan tajwidnya juga buru-buru tajwid ya, melafalkan huruf pun masih mengejak, masih belajar. Tapi di sisi yang lain ada titik ekstrem yang justru tidak saja lancar dan bagus bacaan, tapi setoran hafalan. Jadi semacam program khusus untuk menghafalkan Quran. Ini tidak di perguruan tinggi semacam UIN atau IAIN ya, tapi di perguruan tinggi PTN umum ya, atau kalau ITB, Unpad, UPI dan sebagainya. Jadi ini tetap harus disyukuri, tapi ada jujur harus ada dua titik ekstrem tadi ya. Jadi sehingga pendampingan dari para asisten uh, uh, mata kuliah PAI, karena dosen tidak memungkinkan kalau pertama rasio satu kelas itu bisa sampai 60, 70 orang, bahkan bisa lebih. Ya, tidak memungkinkan untuk katakanlah mendampingi mahasiswa satu demi satu untuk melancarkan. Jadi harus semacam
mentoring atau tutorial di luar kelas. Dan di situ fungsi termasuk Ustadz Ihyari ini sejak masih mahasiswa S1 pun sudah bertahun-tahun jadi asisten dosen PAI. Di samping di Salman sendiri juga merintis uh, selain majelis taklim khusus, tapi juga uh, grup pecinta Al-Quran lah katakanlah. Jadi ini memang satu keniscayaan ya, sampai sekarang beliau sudah lulus S2 lalu resmi menjadi dosen di Polban ya, Politeknik Bandung ya. Ya, jadi tetap uh, di Salman pun memang salah satu program yang dirintis oleh adik-adik asisten PAI, asisten dosen PAI itu justru selain grup pecinta Al-Quran juga ya, program Imam Muda ya. Jadi Imam Muda ini dirasa perlu sebagai sarana atau wahana kaderisasi imam masjid yang bacaannya tartil ya, indah, sehingga bisa jamaah bisa menikmati dengan baik ya. Dan itu salah satu perintisnya Akhi Muzamil Hasbalah ya. Muzamil Hasbalah itu hampir mungkin kakak kelasnya Ustadz Ihyari. Ustadz Muzamil Hasbalah itu ingat saya eh, mahasiswa arsitektur ITB, angkatannya mungkin 2010 atau 2011 ya. Jadi yang merintis program Imam Muda. Dan sekarang itu menjadi pola. Hampir semua perguruan tinggi negeri itu dosen PAI. Jadi selalu ada yang selain untuk diseleksi, dilatih menjadi imam muda yang bagus, itu disebarkan ke berbagai masjid ya. Artinya mereka di Salman pun sudah beberapa puluh lah imam muda, jadi disebarkan terutama bulan Ramadan nanti. Ya setiap bulan Ramadan itu para imam muda itu disebar ke uh, praktis seluruh, ditawarkan dalam tanda petik ya, sehingga banyak masjid itu terbantu gitu. Artinya imam muda itu tidak harus hafal 30 juz, tapi ada 10, ada 15, tapi lebih penting lagi bacaan mereka itu tartil. Jadi didengarkan indah, sesuai dengan hukum tajwid ya. Lalu juga bisa dinikmati untuk menjadi imam salat tarawih. Dan ini harus kita syukuri ya. Jadi memang itu tadi ada dua titik ekstrem, pemberantasan buta huruf Al-Quran sampai untuk melancarkan dan memperindah bacaan. Tapi di sisi yang lain, yang sudah bagus malah ada yang rajin setoran hafalan Quran, ada juga yang sampai ikut program Imam Muda. Dan tentu ini sangat membahagiakan juga. Jadi ada dua titik. Yang dua-duanya nih, yang satunya sebuah tantangan untuk kata bagaimana mempercepat lah, meningkatkan literasi baca tulis Al-Quran itu sehingga eh, diharapkan mungkin keseluruhan peserta PAI, berarti mahasiswa muslim dan muslimah itu lancar baca Quran gitu, dengan baik ya. Sementara di sisi yang lain memperbanyak jumlah imam muda termasuk peserta hafalan Quran tadi ya. Dan ini harus disyukuri. Kemudian ada satu lagi mungkin program yang sangat bergantung pada kemauan Pak Rektor ya, Bapak Rektor itu. Sampai saat ini tuh baru 2 perguruan tinggi yang secara resmi membuka jalur yang di luar UIN ya atau IAIN, itu di luar dari yang membuka jalur pintu masuk khusus bagi yang hafal Quran, entah 30 juz, entah 20 juz, itu UNS Solo, Universitas Negeri Surakarta di Solo, lalu Undip, Universitas Diponegoro di Semarang. Terakhir saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi sekian tahun yang lalu saja di UNS Solo itu sampai sudah mendekati angka 100 ya. Mula-mula sampai 70, 80. Yang betul-betul hafal ada yang 20 juz, tapi sebagian 30 juz itu yang bacanya indah dan tidak saja indah tapi hafal Quran tadi. Lalu
jalur khusus, jadi tanpa tes diterima dan boleh memilih bebas prodi yang dikehendaki ya. Itu sudah dimulai uh, sekian tahun yang lalu kalau di UNS, di Undip juga sama, bahkan sebelum pandemik ya. Jadi mungkin dari tahun belasan lah, 2016 atau 17 sudah dimulai. Jadi berarti 6-7 tahun atau 8 tahun yang lalu itu sama di Undip juga. Jadi eh, kedua rektor pada zamannya masing-masing di UNS Solo dan Undip Semarang itu eh, berhasil meyakinkan katakanlah para guru besar maupun senat akademik itu untuk membuka jalur khusus tadi ya. Dan saya rasa asumsinya sangat masuk akal ya. Artinya orang yang hafal Al-Quran itu eh, sekurang-kurangnya pertama dia pasti eh, punya kemauan keras ya, disiplin dan kemauan keras. Dan kedua, potensi akademiknya pasti memenuhi syarat juga. Tidak saja dari memori, daya hafal, tapi juga katakanlah eh, disiplin dan kecerdasan secara umum lah kan. Kan tidak mungkin orang hafal sampai 20 juz, 25 juz, apalagi 30 juz itu terus katakanlah tidak disiplin atau tidak punya kemauan keras, asal-asalan. Jadi dari segi potensi akademik itu hampir bisa dipastikan mereka akan bisa menyelesaikan studi mungkin tepat pada waktunya, eh, bahkan mungkin dengan prestasi yang sangat memadai katakanlah dengan kecerdasan yang mereka miliki dengan IPK mungkin di atas 3 bahkan mungkin sampai bisa kumlot itu dan itu terbukti memang Kita walaupun Samsul, jujur ya. Ustadz Dikhyari sudah ada. Oh ya, agak silakan nilai hanya Terima kasih pengantar Ustadz. saja. Iya. Agak Ustaz, agak Ustaz jadi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pengantar panjang ternyata. Apa namanya? Saya sendiri bergabung karena kurang sehat juga. Apa namanya? eh Apa namanya? Tidak apa-apa. Baik. Eh, Mungkin untuk hari ini kita akan langsung masuk kepada apa namanya? Bahasan mungkin kalau sampai pada bahasan sampai di ayat ini ya, apa namanya kemarin itu fa'alul lima yurid itu ya kemarin ya. Oke, oke. Baik. Eh Sekarang berarti mestinya diawali dari ayat hal ataka hadithul junudi gitu kan ya. Fir'aun wa Samud seperti itu ya. Nah, nah, oke mungkin kita coba eh sedikit mengenai apa namanya? Mungkin kalau tajwid mungkin saya kira polanya mirip ya karena hal ataka hadithul junudi gitu kan ya Fir'aun wa Samuda kemudian balilladzina kafaru fi takdzibin gitu ya. Saya kira akhirannya sama kol-kolah semua ya. Oke. Kemudian kembali juga menekankan bahwa kol-kolah atau pantulan itu tetap pada kalau kalau kita perhatikan mengenai kol-kolah itu eh, kita masih berusaha untuk tidak memantulkan be gitu ya seperti ada e-nya itu lah. Gitu. Diimbuhi dengan bunyi hamzah itu yang dihindari memang gitu ya. Jadi biarkan memantul, biarkan melemah suara itu. Hadisul junud gitu ya. Fir'aun wa Samud seperti itu. Kemudian apalagi ya balil ladzina kafaru fi takdzib. Oke. Kemudian untuk
ayat yang fi takdzibin gitu ya, itu kita ketemu dengan huruf kaf sukun ya, itu ya, kaf sukun. Huruf kaf ini ketika sukun itu kita dahulukan sifat tertahannya dulu, baru ketika sifat tertahannya itu kita sudah dapat, sudah kita raih, maka baru kita imbuhi di belakangnya, yaitu desisan sedikit gitu ya. Tak, tak, seperti itu. Takzib, gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Takzib, oke. Eh, saya kira mungkin tajwidnya sampai situ aja. Untuk bahasan dari apa ya? Dari beberapa ayat dari surat Al-Buruj ya. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke bahasan mengenai tafsirnya ya, yaitu di surah Al-Buruj tadi, di ayat hal ataka haditsul junudi, kemudian Fir'aun wa Samuda balil ladzina kafaru fi takdzibin gitu ya. Gitu ya. Baik, hal ataka haditsul junudi kan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini khitobnya atau yang diajak bicara atau kategori orang kedua di sini ya apa kalau diartikan di tafsir itu kan atau terjemah itu kan apakah telah datang kepada kamu, kamunya ialah Nabi Muhammad ya, khitobnya seperti itu. Eh, bahwa eh, dalam hal ini Allah berdialog kepada Nabi Muhammad sebetulnya terkait dengan apa namanya, menyinggung tentang hadisul junud, bahasan tentang tentara-tentara gitu ya. Mungkin yang bisa kita eh, yang bisa kita juga kiaskan juga kalau tentara-tentara mungkin kalau sekarang mungkin tentara yang atau kekuatan dunia sekarang yang menonjol mungkin seperti itu. Kalau zaman dahulu pada zamannya ya, yaitu tentara Firaun dan Samud seperti itu. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh seperti itu ya. Gitu. Gitu. Yang bisa dibilang dua kaum ini, kaum Firaun dan kaum Samud itu adalah dua kaum yang sebetulnya kuat secara apa ya? Secara ukuran pada zaman itu, zamannya masing-masing ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, di apa namanya? Di penutup dari ayat hal ataka haditsul junudi, kemudian Fir'aun wa Samuda, di situ kemudian dilanjutkan langsung dengan balil ladzina kafaru fi takdzibin seperti itu ya. Nah, di sini balil ladzina kafaru fi takdzib memang ada ini ya, kata hubung bal di situ ya. Bahkan seperti itu ya. Bisa berarti tetapi, bisa berarti bahkan gitu ya. Gitu. Kemudian balil ladzina kafaru fi takdzib. Di dalam dua kaum itu memang disinggungnya balil ladzina kafaru fi takdzib gitu ya. Bahkan orang-orang yang kafir di antara mereka gitu ya, itu fi takdzibin gitu ya. Berada dalam istimroril kufar atau apa istimrarul kufar fi ainadihim wa takdzibihim lirrasul gitu ya, kalau ditafsirkan apa di tafsir bahasa Arabnya seperti itu, eh, bahwa orang-orang kafir di antara mereka itu berada dalam pendustaan ya gitu. Tidak hanya mendustakan untuk diri sendiri tapi juga semacam berkomplot lah seperti itu ya. Nah, di situ. Dan mungkin di sini ditekankan bala balil ladzina kafaru fi takdzib. Eh,
orang-orang kafir di antara mereka karena memang dari sebagian orang kaum Samud itu memang ada yang beriman. Di kalau mungkin di beberapa tempat di Al-Quran, termasuk kalau di Al-A'raf misalkan, itu bahasa tentang kaum Samud, wa ila samuda akhahum solihah, kemudian sampai seterusnya, sampai sampai bahkan kalau dikisahkan di Al-A'raf itu, orang-orang kufar itu semacam mengejek lah orang-orang yang beriman di antara kaum Samud itu. Nah, seperti itu. Dan memang eh, yang ditimpakan siksa kepada kaum Samud itu memang orang-orang kafirnya sendiri memang seperti itu ya. Seperti ya. Dan pada akhirnya nanti di surah Al-A'raf itu fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin gitu ya. Itu eh, ketika Nabi Soleh itu diselamatkan dan juga kaum-kaum mukmin di antara kaum yang Nabi Soleh itu ada kejadian yang memang Nabi Soleh itu berkhutbah kepada atau istilahnya memberi wejangan kepada kaum-kaum mukmin yang juga diselamatkan itu seperti itu ya. Ada sebenarnya. Termasuk juga kaumnya Fir'aun juga ya, sihir ya, sihir-sihir apa penyihir yang ternyata insaf itu, beriman itu juga disalib itu oleh Fir'aun seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu untuk bahasan untuk kali ini. Kita tutup alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa juga untuk mengikuti Salat Fajar di edisi hari-hari yang lain, termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Samsul Basrudin dan juga tim ekonomi dan syariah Islam dari Masjid Al ITB. Saya mendakhiri dari Masjid Al ITB. Mohon undur diri dari Anda, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Untuk kali ini juga termasuk saya juga terlambat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun.